Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Yuniar dengan NIM 33 2017 016 dengan mata kuliah kajian SMA. Nah, di sini saya akan membahas tentang program linier. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Program linier adalah bagian dari matematika yang merupakan metode atau cara untuk menyelesaikan optimasi. Sedangkan optimasi adalah memaksimumkan atau meminimumkan suatu permasalahan dalam bentuk fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan kendala-kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Dalam mempelajari program linier, kita perlu mengingat kembali cara menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, termasuk membuat grafik dan suatu persamaan garis, dan menentukan titik potong dari dua persamaan garis. Suatu garis dalam bidang koordinat dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk A1X ditambah A2Y sama dengan B. Contoh, tentukan daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan X tambah 2Y lebih dari 8 dengan X, Y, elemen R. Penyelesaian. Sebelum kita menentukan daerah penyelesaiannya, kita perlu melukis batas-batas daerah, yaitu grafik X tambah 2Y sama dengan 8, dengan cara yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y sama dengan 0. X tambah Y, X tambah 2Y sama dengan 8. X ditambah 2 dikali Y-nya itu 0, sama dengan 8. Maka hasilnya X sama dengan 8. Nah, titik potong dengan sumbu X adalah 8,0. Yang kedua itu menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Maka kita rubah X-nya ini 0. Maka X tambah 2Y sama dengan 8. X tadi bernilai 0, ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan 8. Maka kita sederhanakan lagi menjadi 8 dibagi 2 itu 4, maka Y-nya 4. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Nah, hal ini dapat diringkas dalam sebuah tabel seperti ini. X tambah 2Y 8, maka ini 0, 0. Nah, kita isi di sini itu 8 dan di sini 2. Seperti ini. Sehingga grafiknya seperti ini. Ini X tadi 8 dan Y-nya 4, maka garis seperti ini. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, maka kita pilih suatu titik yang tidak dilewati garis X tambah 2Y sama dengan 8. Misalnya 0,0. Kemudian substitusikan ke dalam pertidaksamaan X tambah 2Y sama dengan 8. Sehingga diperoleh 0,0 X tambah 2Y lebih dari 8. Maka X tambah Y ini bernilai 0. 0 tambah 2 dikali 0 lebih dari 8, 0 lebih dari 8. Maka merupakan pernyataan yang salah. Karena pernyataan tersebut salah, maka daerah yang ada titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak mengandung titik 0,0 dan dibatasi garis X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, yang selanjutnya itu model matematika. Sistem pertidaksamaan linier yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan pada permasalahan sehari-hari dengan memodelkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Nah, kita bahas tentang nilai optimum suatu fungsi objektif. Dari pembahasan terdahulu sudah diketahui bahwa tujuan program linier adalah menentukan penyelesaian optimum dari suatu daerah himpunan penyelesaian atau feasible area. Penyelesaian optimum ini merupakan hasil terbaik, bisa bernilai minimum atau maksimum. Dalam hal ini yang dioptimumkan dinyatakan dalam bentuk fungsi AX tambah BY. Fungsi ini disebut fungsi objektif. Untuk lebih memahami pengertian bentuk objektif, perhatikan model matematika berikut. Fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan X tambah Y. Nah, kendalanya itu X tambah Y kurang dari 20. 2X tambah Y kurang dari 35. X lebih dari 0, Y lebih dari 0 dengan X, Y elemen C. Metode uji titik ujung. Nah, dari pembahasan terdahulu, kita sudah mempelajari cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk menentukan nilai optimum dari Z sama dengan AX tambah BY dengan metode uji titik ujung,
Maka titik-titik yang ada di ujung-ujung daerah himpunan penyelesaian kita selidiki dengan cara disubstitusikan ke fungsi objektif Z sama dengan AX tambah BY untuk menentukan nilai maksimum atau minimum Z. Nah, yang selanjutnya itu metode garis selidik K sama dengan AX tambah BY. Untuk lebih memahami mengenai metode ini, perhatikan langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik berikut ini. Yang pertama itu menentukan visible area atau daerah himpunan penyelesaian. Yang kedua menggambar garis selidik K sama dengan AX tambah BY dengan K sama dengan AB. Dengan cara menentukan titik potong garis K sama dengan AX tambah BY dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Nah, yang ketiga itu menggambar garis-garis yang sejajar dan garis selidik. Dengan cara membuat garis-garis yang sejajar dan garis selidik K sama dengan AX tambah BY melalui titik-titik ujung yang termuat di dalam daerah himpunan penyelesaian. Yang keempat itu menentukan nilai optimum. Garis yang melalui titik optimum akan menghasilkan nilai optimum untuk fungsi objektif Z sama dengan AX tambah BY. Garis selidik yang berada paling kanan atau paling atas pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai maksimum, sedangkan garis selidik yang berada paling kiri atau paling bawah pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai minimum. Contoh, seorang pengembang akan membuat dua tipe rumah, yaitu ukuran T21 dan T29. Untuk itu ia meminta uang muka masing-masing 4 juta dan 5 juta untuk setiap rumah. Ia mentargetkan uang yang masuk paling sedikit 220 juta. Rumah yang akan ia bangun paling sedikit 50 unit untuk kedua tipe tersebut. Biaya membangun rumah tipe T21 adalah 16 juta. Dan untuk T29 18 juta. Tentukan biaya minimal yang harus disediakan. Nah, misalkan banyaknya T21 itu kita simbolkan dengan S dan banyaknya T2 itu disimbolkan dengan Y. Maka permasalahan di atas dapat dinyatakan dalam tabel. Nah, seperti ini T21 itu bernilai 4 juta X, T29 5 juta Y, minimumnya 225 juta. Itu banyaknya tuh 50. Nah, biaya dalam jutaan itu 15X dan 18Y. Nah, banyaknya rumah T21 dan T29 yang akan dibangun paling sedikit 50, maka diperoleh hubungan X tambah Y lebih dari 50. Maka dapat persamaan 1. Maka untuk kedua tipe T21 sama dengan 4 juta, untuk T29 5 juta, dan target uang muka yang masuk paling sedikit yaitu 220 juta. Sehingga diperoleh hubungan 4 juta ditambah 5 juta lebih dari 220 juta. 4, maka dapatlah persamaan duanya itu 4X tambah 5Y lebih dari 220 juta. Karena X dan Y menyatakan banyak rumah, maka X lebih dari 0, Y lebih dari 0 dengan X, Y elemen C, sehingga model matematikanya seperti ini. Fungsi objektif meminimumkan Z 15X tambah 18Y. Kendala X tambah Y lebih dari 50, 4X tambah 5Y lebih dari 220, X lebih dari 0, Y lebih dari 0 dengan X, Y elemen C. Nah, maka ini grafiknya seperti ini. Nah, perpotongan garis X tambah Y sama dengan 50 dan 4X ditambah 5Y sama dengan 220 dapat ditentukan dengan metode eliminasi. Nah, untuk mengeliminasi maka kita cari untuk bisa menguranginya. Ini 4X, maka di sini dikali 4 untuk menyamakan nilai di atasnya. Maka di sini kali 1 dan ini kali 4. Maka di sini hasilnya 4X tambah 5Y sama dengan 220, 4X tambah 4Y sama dengan 200. Sudah dikalikan 4 ini. Maka ini habis. Dan ini 5 dikurang 4 itu 1, maka simbolnya Y. Dan 220 dikurang 200 itu 20, maka Y 20. Y sama dengan 20, maka X tambah 20 sama dengan 50, maka X sama dengan 30. Dapat titik potongnya 30,20. Selanjutnya kita cari titik yang merupakan daerah himpunan penyelesaian menjadikan nilai Z sama dengan 15X tambah 18Y minimum. Garis selidik yang sesuai dengan Z sama dengan 15X tambah 18Y adalah 15X tambah 18Y sama dengan 270. Garis selidik 1 yang pertama itu 15X tambah 18Y sama dengan 270.
garis selidik 2 untuk titik 30,20 itu X-nya 30, Y-nya 20, maka dapatlah 15X tambah 18Y sama dengan 810. Untuk garis selidik 3 untuk titik 55,0, maka 55 X-nya 55, Y-nya 0, maka hasilnya 825. Itu untuk garis selidik 3. Yang selanjutnya itu garis selidik 4 untuk titik 0,50. X-nya 0, Y-nya 50, maka dapat hasilnya 900. Maka garis selidik 4-nya itu 900. Dari grafik terlihat bahwa garis selidik yang melalui titik-titik ujung daerah penyelesaian paling bawah atau paling kiri adalah garis yang melewati titik 30,20. Dengan demikian, 30,20 merupakan titik optimum, yaitu nilai minimum Z sama dengan 810. Karena biaya dinyatakan dalam jutaan, maka biaya minimum untuk membangun rumah-rumah tersebut adalah 810 juta. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.